Halo guys, selamat datang di Vivino Hatarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema ya. Ada orang-orang ya atau mereka yang bangga akan dirimu saat ini. Ya, kenapa? Ya, apa yang membuat mereka atau orang-orang bangga dengan kamu? Ya, saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate. Karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Yang mereka atau orang-orang banggakan dari diri kamu saat ini. Ya, orang-orang merasa bangga akan diri kamu sekarang ya, saat ini, adalah bagaimana kamu memperlakukan diri kamu dengan baik. Mereka bangga dengan harga diri kamu yang baik. Ya, kamu yang memperhatikan diri kamu yang memiliki batasan yang sehat, gitu ya. Kamu yang makin mencintai diri kamu sendiri, ya, kamu makin kesini makin perhatian sama diri kamu. Kamu lebih mengutamakan diri kamu sendiri, ya. Jadi kamu lebih menjaga perasaan kamu dibanding perasaan orang lain, gitu ya. Contoh ketika kamu bersama orang yang toksik, orang yang drama, gitu ya. Dengan kamu yang sudah memiliki self love yang baik, sudah memiliki harga diri yang baik, kamu tahu bagaimana cara untuk pergi dari orang-orang yang toksik, gitu ya. Kamu tahu gimana caranya untuk menjaga perasaan kamu, menjaga energi kamu, begitu. Jadi, ya, yang mereka banggakan atau orang-orang banggakan dari diri kamu sekarang dengan kamu yang memiliki batasan yang sehat, kamu yang makin tegas, kamu yang makin paham dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, ya. Kamu paham dengan prioritas kamu, gitu. Jadi orang-orang tuh melihat kehidupan kamu sekarang lebih lebih baik, lebih tertata, gitu kan. Kamu lebih kayak fokus dengan kehidupan kamu pribadi, kamu lebih fokus dengan apa yang bermanfaat untuk kamu, yang berguna untuk kamu, gitu kan. Kamu lebih fokus pada pertumbuhan, ya, upgrade diri, gitu. Ya, ada yang di sini yang aku rasakan itu, yang mereka banggakan adalah diri kamu yang makin makin bervalue, gitu ya. Memiliki value gitu sekarang kamu. Dan kamu memiliki kehidupan yang baik, circle yang baik, gitu ya, orang-orang yang baik. Kamu hanya memilih orang-orang yang positif, yang mendukung kamu, yang mensupport kamu, gitu. Dan kamu udah berani cut off orang-orang yang memang nggak layak untuk dipertahankan, gitu. Ya, kurang lebihnya. Gitu. Oke, yang mereka atau orang-orang banggakan dari diri kamu yang semakin harmonis, ya, terutama sama diri kamu sendiri, gitu ya. Kayak kamu udah berdamai dengan diri kamu sendiri, ya, kamu udah menerima diri kamu sendiri apa adanya, kamu paham dengan
apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan gitu dan ya kamu hanya fokus di situ. Dan yang aku rasakan di sini ya, yang orang banggakan dari diri kamu gitu, kamu udah nggak ngeladenin drama, kamu udah nggak ngeladenin konflik gitu. Ya jadi, ya udah terserah gitu ya, bagaimana orang mau salah paham sama kamu, kayak kamu udah nggak peduli gitu ya, kamu udah nggak terganggu dengan opini orang tentang kamu, kamu tidak peduli lagi dengan bagaimana penilaian orang tentang kamu, gitu ya. Sikap orang lain ke kamu, gitu. Dan kamu lebih memilih kedamaian. Iya, dan kayak yang orang banggakan dari diri kamu itu kamu sekarang kayak udah nggak ngeladenin drama, gitu yang paling aku rasakan di sini. Kamu lebih memilih damai, kamu lebih memilih tenang gitu. Dan apa ya, di sini kalaupun mungkin kayak ada orang yang salah paham sama kamu, ada orang yang kayak berusaha memancing konflik sama kamu gitu tuh, kamu bener-bener udah kayak yang, diam gitu ya, nggak perlu menjelaskan A, B, C gitu ya, dan kamu hanya ya udah berlalu pergi. Kayak kamu tuh membiarkan orang lain salah paham sama kamu gitu ya, dan itu nggak masalah gitu. Karena di sini yang aku rasakan kamu lebih memilih berdamai, kayak untuk berdebat, untuk menjelaskan ke orang lain gitu ya, itu kan butuh energi gitu ya, dan kamu lebih menyimpan energi itu untuk hal-hal yang berguna, yang apa ya, yang bermanfaat gitu ya. Toh juga apa sih hasilnya gitu kalau emang orang udah nggak suka gitu ya, orang udah benci, udah salah paham gimana pun kamu menjelaskan gitu ya, toh juga orang tetap aja akan nggak suka gitu, karena memang yang bermasalah itu kan bukan diri kamu sendiri, bukan masalah antara mereka sama kamu, tapi adalah masalah mereka sendiri gitu ya. Jadi kayak kamu tuh kadang menganggap ya orang yang salah paham sama kamu ya itu bukan bukan apa ya, bukan masalah antara kamu sama mereka, tapi masalah mereka sendiri gitu ya. Mungkin kayak mereka merasa nggak nyaman gitu ya dengan value kamu. Ada orang-orang yang merasa terancam dengan value kamu, dengan kepribadian kamu gitu ya, dengan integritas kamu, dengan karakter kamu gitu. Ada orang-orang yang merasa terancam. Jadi dan untuk orang-orang yang masih toksik seperti itu kan kadang emang suka berulah gitu ya, suka memancing drama untuk membuat kamu bereaksi gitu, dan untungnya gitu kayak kamu tuh nggak bereaksi apapun. Itu yang aku rasakan di sini ya. Kamu nggak bereaksi. Bagaimanapun mereka kayak memancing kamu gitu, kamu nggak terdistraksi gitu ya. Ya udah kamu jalan aja gitu ya. Ya udah jalan aja, maju terus gitu. Gitu dan iya, memang memang nggak penting dan apa ya, ya bener itu yang masalah mereka gitu kan. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, belum paham dengan dirinya sendiri itu kan mudah terdistraksi, mudah terancam dengan orang-orang yang udah mengenal dirinya sendiri, orang-orang yang udah bervalue gitu kan memang akan mengintimidasi orang-orang yang belum paham akan dirinya sendiri, belum menemukan dirinya sendiri gitu ya, dan nggak apa-apa juga kan. Bukan bukan masalah kamu gitu ya, dan itulah yang dibanggakan orang-orang dari diri kamu karena kamu nggak terdistraksi sama mereka, orang-orang yang masih toksik gitu ya. Yang orang-orang banggakan ya, atau mereka banggakan dari diri kamu adalah kamu yang mudah berkompromi gitu ya. Kamu tuh nggak suka membesar-besarkan masalah.
gitu ya, nggak suka, eee, berdebat untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, gitu ya. Kalau memang itu masih, bisa dimaklumi gitu ya, untuk hal-hal yang tidak maaf ya, aku pause videonya, ya. Untuk hal-hal yang tidak darurat gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Jadi untuk hal-hal yang tidak, apa, bertentangan dengan prinsip hidup kamu gitu kan, dengan pendirian kamu, dengan sudut pandang kamu gitu, ya nggak masalah gitu ya. Untuk hal-hal yang memang tidak perlu diperdebatkan, kamu akan ini, kayak berkompromi gitu. Nggak mudah mempermasalahkan hal-hal kecil, hal-hal sepele, gitu ya. Dan itu membuat mereka itu merasa nyaman sama kamu, merasa diterima gitu ya, merasa dimengerti gitu. Kadang tuh kamu tuh bisa menerima sudut pandang mereka, pendapat mereka, pemikiran mereka gitu ya. Dan kayak cukup dengan kamu berkata, "Ya oke, nggak apa-apa, nggak masalah, oke, aku setuju," gitu kan. Ya udah, kalau emang kamu nyaman begitu, itu keputusan kamu, ya udah, ayo kita jalan, ayo kita jalani gitu kan. Itu tuh kayak mereka merasa dipahami, mereka merasa diterima gitu. Jadi di sini yang aku rasakan itu mereka bangga akan, sikap atau sifat pengertian kamu gitu. Kamu tuh nggak egois, kamu nggak hanya, mementingkan perasaan kamu sendiri, kepentingan kamu sendiri, itu enggak. Jadi kalau di saat kamu bareng-bareng gitu ya dengan orang-orang atau kelompok gitu atau organisasi, kamu tuh nggak mengedepankan kepentingan kamu, tapi kamu lebih, kayak mengedepankan kepentingan bersama, keputusan bersama gitu. Itu yang mereka bangga dari diri kamu. Ya, mereka atau orang-orang itu bangga akan kompetensi kamu, ya. Kamu kompeten dalam bidang yang kamu tekuni saat ini, gitu ya. Terus kamu juga orang yang emang kalau udah komit gitu ya dengan pekerjaan, terutama di sini karena ini berkaitan dengan pekerjaan gitu. Kalau kamu udah komit dengan satu pekerjaan, ya udah, kamu akan bekerja keras gitu ya, mencurahkan tenaga, pikiran, waktu gitu ya, dan kamu curahkan di situ gitu. Itu yang buat orang-orang bangga. Dan iya, dengan kerja keras kamu, dengan kamu yang disiplin ya, kamu yang komitmen, kamu yang berdedikasi dengan pekerjaan itu, kayak mereka itu tahu. Kayaknya orang-orang tipikal kayak kamu itu akan mudah untuk mencapai kesuksesan gitu. Ya, karena konsisten. Di sini kamu konsisten dengan satu, ketika kamu udah ngambil A, ya udah kamu konsisten. Kamu kerjakan sepenuh hati gitu ya. Kamu tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh gitu ya. Untuk hal-hal yang mungkin kayak kamu mungkin kesulitan gitu ya, kamu akan mempelajari, kamu akan belajar, kamu akan bertanya, kamu terus upgrade gitu kan, upgrade skill. Jadi di sini ya emang kamu berusaha untuk ahli gitu ya, ahli di pekerjaan yang kamu tekuni. Dan ketika kamu udah bekerja ya kamu nggak akan setengah-setengah gitu ya, kamu memang all out gitu ya, kamu totalitas gitu dalam bekerja. Makanya ya orang-orang bangga karena pasti mudah gitu untuk kamu meraih kesuksesan, begitu. Ya, yang mereka atau orang-orang banggakan dari diri kamu di sini
Ya, kamu makin cantik, kamu makin bersinar, makin glow up, gitu ya. Kamu tahu bagaimana merawat diri, ya. Kayak kamu tuh sekarang orang-orang atau mereka itu melihat kamu sekarang makin makin perhatian gitulah sama diri kamu sendiri. Kamu makin dari penampilan kamu makin oke, makin rapi, makin cantik gitu ya, makin bersih, terus kamu juga makin cantik. Ya, kamu kamu memperhatikan tubuh kamu gitu ya. Kamu memperhatikan eh, penampilan kamu gitu ya. Dari penampilan kamu tuh nggak harus glamor gitu ya, nggak harus mewah, tapi di sini kamu tuh memang terlihat dari penampilan, dari aura gitu tuh, ya kamu makin peduli dengan diri kamu sendiri, kamu lebih peduli ya. Kamu makin peduli dengan diri kamu sendiri dan kamu merawat tubuh kamu, ya, pikiran kamu, perasaan kamu, mental kamu gitu. Makanya di sini auranya tuh aura glow up. Ya emang glow up dari dalam terutama di sini. Gitu. Ya, oke. Saya pakai kartu oracle-nya dulu ya. Yang mereka atau orang-orang banggakan dari diri kamu saat ini. Oke. Ya, orang-orang tuh bangga, ya mereka itu bangga sama kamu karena sekarang kamu tuh kayak udah melepas kemelekatan gitu ya. Kayak kamu tuh udah bebas, udah merdeka, ya. Merdeka di sini tuh karena kamu udah nggak melekat dengan apapun. Contoh kayak, ya kamu udah nggak peduli bagaimana penilaian orang tentang kamu, gitu kan. Ya kamu udah nggak peduli orang lain mau salah paham sama kamu, mau nggak suka sama kamu, gitu kan. Jadi kamu udah nggak melekat dengan penilaian orang, opini orang, gitu ya. Terus kamu juga udah nggak melekat dengan materi, gitu. Kayak kamu tuh udah nggak takut kekurangan, gitu. Ya, di sini mungkin kamu ya suka berbagi, gitu ya. Kamu sudah apa ya? Di sini nggak harus banyak uang dulu baru baru kamu akan apa, melepas kemelekatan, itu enggak. Tapi kayak kamu tuh sekarang udah nggak khawatir tentang keuangan, gitu ya. Kayak kamu udah berdamai dengan keadaan kamu, dengan kondisi kamu, gimana pun Tuhan, ya namanya hidup gitu kan, ada pasang surut, ya keuangan juga kadang kan seperti itu. Tapi kamu kayak udah, ya nggak apa-apa. Kayak kamu udah menyadari ya memang inilah hidup, gitu kan. Iya, di sini ya, yang aku rasakan gitu, tidak harus penuh secara materi dulu. Ya ada kok banyak orang ya yang sebenarnya dari materi itu udah sangat penuh gitu. Tapi banyak juga gitu yang masih kayak melekat dengan materi ya, takut takut kehabisan uang, takut eh, kekurangan gitu kan. Jadi di sini itu ya yang aku rasakan di sini yang dibanggakan dari orang-orang adalah rasa syukur kamu gitu ya, rasa syukur kamu dalam menjalani kehidupan gitu. Kamu udah bisa melihat makna di setiap perjalanan hidup gitu ya. Kayak ya kamu udah menjadi diri kamu sendiri ya, apa adanya gitu. Kamu sudah tidak berpura-pura gitu ya. Kamu apa adanya. Karena di sini kamu sudah melepas rasa takut kamu gitu ya. Rasa takut kamu, ketakutan kamu yang dulu membelenggu, itu tuh kamu udah melepas itu.
Jadi kamu menjadi diri yang apa adanya, yang tidak melekat dengan apapun gitu ya. Ya udah kamu jalan, ya jalan aja gitu ya. Kamu benar-benar menjadi diri sendiri. Gitu yang aku rasakan ya. Ya, orang bangga sama kamu karena kamu makin ya kamu percaya diri ya. Kamu percaya diri, kamu mandiri ya. Kamu memiliki harga diri yang baik ya, ada self love. Tapi di sini aku rasakan kayak kamu makin percaya diri, kamu makin menjadi diri sendiri yang apa adanya gitu. Ya, jadi hmm, ya hampir mirip sama kartu sebelumnya. Memiliki kepercayaan diri yang baik gitu ya. Kayak mandiri, kamu sudah tidak butuh validasi dari orang lain, kamu tidak butuh persetujuan dari orang lain dalam terutama dalam mengambil keputusan ya, keputusan tentang hidup kamu gitu ya. Ya apa yang kamu jalani ya memang sesuai dengan kata hati kamu gitu ya. Ya, yang mereka atau orang-orang banggakan dari diri kamu adalah ya orang-orang bangga dengan kemampuan komunikasi kamu gitu ya. Kamu memiliki skill komunikasi yang bagus, yang baik gitu ya. Ketika kamu berbicara itu tuh entah kenapa orang-orang itu selalu kayak mengiyakan gitu ya, menyetujui ya. Orang-orang itu kayak siap untuk mendengarkan dan entah kenapa apa yang kamu ucapkan itu atau pendapat kamu, pikiran kamu itu bisa diterima oleh orang lain gitu ya. Jadi kamu punya kemampuan komunikasi yang baik gitu. Bagaimana caranya dengan komunikasi itu kamu bisa membuat orang lain suka sama kamu, membuat orang lain itu setuju sama kamu gitu. Ya, mereka atau orang-orang bangga sama kamu karena kamu yang tidak apa ya, kayak kamu tuh tahu gitu ya, apa yang boleh kamu share, kamu bagi ke orang lain, eee, ap dan yang nggak boleh kamu share ke orang lain, gitu. Jadi, di era media sosial, ya yang kadang orang itu kan, apa ya, semuanya mau dibagikan gitu ya sama orang, semua mau dibagikan di media sosial, gitu. Tapi kamu tahu batasan, gitu ya. Tahu apa yang boleh kamu share, apa yang hanya kamu simpan sendiri, gitu. Jadi orang tuh nggak mudah untuk, mengakses kamu, gitu. Dengan kamu yang menjaga privasi kamu, orang-orang ya, terutama untuk orang yang tidak menyukai kamu, orang yang mau menyakiti kamu tuh kan akhirnya tidak menemukan celah untuk menyerang kamu, gitu ya. Karena ya itu, kamu tahu gitu ya, emang yang harus kamu simpen ya kamu simpen. Jadi emang orang yang terlalu mengumbar gitu ya, terlalu banyak berbagi tentang kehidupan pribadi di media sosial itu kan sepertinya apa, seperti kayak memberi memberi celah, memberi jalan kepada orang yang tidak menyukai untuk
menyakiti, gitu ya, memberi celah untuk orang lain menyakiti, gitu. Dan itu yang dibanggakan orang atau mereka dari kamu, yaitu kamu pintar ngejaga privasi kamu, gitu. Dan ya mereka juga bangga karena kamu memiliki intuisi yang tajam, gitu ya. Kamu tahu orang yang tulus, orang yang nggak tulus sama kamu, gitu ya. Kamu tahu orang yang memiliki niat yang baik, orang yang memiliki niat nggak baik, gitu. Tapi kamu pinter gitu, kamu pinter menyimpan. Kamu nggak mengumbar kemampuan kamu, gitu. Kamu nggak mengumbar, ya meskipun kamu tahu nih orang kayaknya punya niat nggak baik sama kamu, kayaknya kamu tahu nih orang nggak suka sama kamu. Ya udah, kamu cukup simpen sendiri gitu ya. Kamu nggak menceritakan ke orang lain gitu. Makanya kamu pinter ngejaga privasi kamu gitu. Ya. Oke ya, di sini yang aku rasa yang ya zodiak yang paling kenceng ada di Taurus, Virgo, Capricorn. Ya. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, kenceng juga. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi nggak sekenceng yang lain ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.